Presiden Republik Indonesia dan Presiden kelima Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta Purna Paskibraka Duta Pancasila yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan singkat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Yudian Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati dan saya muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, serta adik-adik Purna Paskibraka. Izinkan kami melaporkan kepada Bapak Presiden sebagai berikut. Pertama, bahwa jumlah peserta yang telah melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila adalah 11.173 paskibraka dari 31 provinsi dan 225 kabupaten garis miring kota. Karena keterbatasan di masa pandemi, maka seluruh provinsi dan kabupaten kota dapat melaksanakan program pembinaan bersama BPIP dalam tahapan pembentukan paskibraka yang dimulai sejak 5 April 2021.
Kedua, pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan mulai dari tahapan seleksi dan rekrutmen di tingkat kabupaten kota melalui materi tes kepancasilaan. Ketiga, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2021 tentang pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Paskibraka, bahwa Paskibraka ditetapkan sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila. Keempat, bahwa Paskibraka tingkat nasional sejumlah 68 peserta telah mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan telah ditetapkan sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila. 5. Purna Paskibraka Duta Pancasila akan mendapat pembinaan berkelanjutan dari BPIP dalam organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI yang dibentuk dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten dan kota untuk pengarusutamaan Pancasila. Keenam, Paskibraka sebelum tahun 2021 secara bertahap juga akan mengikuti pembinaan ideologi Pancasila. Dan yang telah memenuhi persyaratan akan ditetapkan menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila. Demikian laporan yang kami sampaikan. Perkenanlah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tidak berhingga kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, yang telah memberikan arahan kepada BPIP untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Paskibraka. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajaran atas dukungan dan gotong yang baik dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Presiden beserta seluruh jajarannya yang senantiasa mendukung pelaksanaan program BPIP. Selamat pelaksana tugas kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila tingkat nasional 2021. Semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama pembekalan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya merasa terhormat karena diundang oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk hadir di acara BPIP yang akan mengukuhkan yang disebut sekarang Purna Paskibraka, pasukan pembawa bendera pusaka, karena telah selesai menjalankan tugasnya tetapi akan diaktifkan sebagai Duta Pancasila. Tentunya juga kepada Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pak Yudian. Di sini ada Menteri Olahraga dan Pemuda, Dr. Haji Zainuddin Amali. Ada Pak Sekretaris Kabinet, Pak Dr. Insinyur Pramono Anung, dan anak-anakku sekalian.
Jadi ketika BPIP itu didirikan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP langsung berpikir, karena saya setiap 17 Agustus dari dulu sampai kemarin pun diundang untuk penaikan maupun penurunan bendera yang sekarang sudah bukan yang asli. Saya pun sebetulnya purna juga, karena saya pernah menjadi seperti kalian pembawa bendera pusaka. Kalau saya waktu itu alhamdulillah masih asli, saya yang membawa. Nah, saya berpikir sebetulnya berapa banyak anak muda Indonesia yang direkrut menjadi calon anggota Paskibraka dari tingkat nasional sampai kabupaten kota. Karena saya sering melihat tayangan-tayangan, baik saya mengikuti yang nasional, selalu melihat di TV dari provinsi, kabupaten, kota, maka saya mencari informasi bahwa menurut catatan yang ada setiap tahun itu Bapak Presiden kurang lebih 25.000 calon. Jadi saya melihat ini tidak bisa lagi untuk tidak diaktifkan. Kalian sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harusnya, dulu waktu saya masih kecil, dulu ibu tinggal di sini. Dulu ibu pernah naik pohon ini. Itu nostalgianya. Tetapi pada waktu itu orang tua ibu selalu menggembleng. Yang selalu ditanyakan, kamu itu sudah tahu belum warga apa? Saya sudah pintar. Warga negara Indonesia. Bagus. Supaya tahu ayah saya presiden pertama Republik Indonesia ini Bung Karno. Lalu dengan demikian kamu mau jadi apa? Saya mau jadi orang yang pintar untuk membantu mendirikan republik ini. Ayah saya tersenyum. Nah, bayangkan, saya tidak tahu sebelum ada BPIP, setelah kalian seperti sekarang, purna telah melakukan tugas mengerek bendera kemarin 17 Agustus, apakah setelah itu kocar-kacir? Nah, ternyata saya tanya kiri kanan, akhirnya saya diberi keterangan, saya tidak tahu dari kapan ada namanya PPI, purna Paskibraka yang sudah purna. Jadi saya mencoba menghubungi mereka, menanyakan apa saja yang kalian lakukan setelah lagi tidak membawa bendera merah putih kita. Jadi saya mendengar, maka saya menjadi prihatin, karena bagi saya alangkah sayangnya. Padahal kalau dipikir kalian akan menjadi kader-kader bangsa utama yang tahu benar apa arti Pancasila, yang harus menjadi tameng daripada Pancasila itu. Tidak hanya digembar-gemborkan, tapi dilakukan, dilaksanakan. Itulah mengapa kami dari BPIP membangun
untuk Purna Paskibraka ini menjadi duta Pancasila. Saya berkata kepada Pak Ketua, jangan sembarangan loh. Harus lewat testing yang ketat. Mengertikah pemuda-pemudi kita ini arti Pancasila, bagaimana melaksanakannya? Mengertikah mereka kalau ideologi Pancasila itu digoyang, apa yang kalian harus perbuat? Kemarin waktu hari Pekan Bung Hatta, saya mengatakan dulu orang tuh rasanya sama rasa sama rata. Karena semuanya dipanggil Bung. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Sahrir, dan lain sebagainya. Rasanya kok dekat sekali, sampai istilahnya yang di bawah itu pun Bung. Bung Karno dipanggil oleh mereka Bung. Tapi ada juga yang jeli itu Bapak. Ada yang bertanya pada saya, Ibu kan perempuan. Jadi kalau panggilannya perempuan apa ya Bu? Bahasa saya enggak bisa jawab itu. Masa perempuan dipanggil Bung juga? Harus dicarikan kosakatanya. Sehingga dengan demikian apa? Pancasila itu bukan oral. Jadi kalau sekarang kebetulan kita tutup pakai masker, dia harus ada di hati kita, di dada kita. Kalian sudah ditempa untuk membawa sebuah bendera. Bendera itu bukan sembarang bendera. Saya tanya, kenapa warnanya merah putih? Itu mengambil simbol dari kerajaan Majapahit yang namanya umbul-umbul. Yang namanya umbul-umbul gula kelapa. Dulu bukan begitu benderanya begini, tapi kan umbul-umbul lebih panjang. Itu sudah dipakai ketika kerajaan Majapahit. Gula kelapa itu dari gula kelapa ya, gula aren, gula kelapa itu. Kelapa atau putih, jadi artinya merah putih adalah berani dan suci. Jadi bukan sembarangan. Yang menjahit pertama bendera pusaka, kenapa disebut bendera pusaka? Adalah kebetulan ibu saya, Ibu Fatmawati. Saya nanya waktu itu, waktu mau jahit itu enggak takut ya, karena masih dalam penjajahan Jepang. Siapa yang tidak takut? Cerita bendera pusaka itu Bapak Presiden juga tidak ada bahwa pernah dipisah. Jadi waktu sebelum kemerdekaan, ibu saya disuruh oleh bapak saya, ini bukannya nostalgia, ini sejarah Republik Indonesia. Ibu saya disuruh menjahit, mencari warna merah itu ternyata sulit. Ibu saya bilang, kebetulan ada juga orang Jepang, pengusaha, saya masih ingat namanya Bapak Shimizu. Dia itu simpatisan Indonesia. Jadi dialah yang mencarikan warna merah. Jadi dijahit oleh ibu saya. Itulah yang pertama dikibarkan di gedung Pegangsaan Timur yang sekarang disebut Gedung Proklamasi. Saya sering bertanya kepada anak muda, karena jangan kesan merdeka itu hanya ya sudahlah, sudah merdeka ya merdeka. Tidak perlu lagi kita perjuangkan. Kebayang tidak waktu itu ya? Untung Jepang sudah mulai resah. Mereka sudah melihat akan kalah dengan sekutu. Jadi, dan itu sudah diperhitungkan oleh Bung Karno.
ketika ditanya oleh dengan teman-temannya, kapankah Bung Indonesia itu akan bisa merdeka? Beliau bilang, kalau terjadi perang Pasifik, disitulah mata rantai penjajahan itu akan kita putuskan. Itu luar biasa loh adik-adik. Cerita ini coba bayangkan kalian yang sudah bisa berdiri begini. Coba kalau masih ada Belanda, Jepang, apa bisa di sini? Never. Nggak akan. Berapa banyak pejuang kita yang sudah mengorbankan dirinya. Saya selalu mengatakan, apa arti kemerdekaan itu? Kalian pergilah ke Taman Pahlawan. Kalau itu diberikan, tidak akan mungkin ada Taman Makam Pahlawan. Ya enak-enak saja dikasih. Sampai presiden malam-malam harus upacara renungan suci di Kalibata. Kenapa? Supaya kita mengerti bahwa hidup kita yang telah mengalami alam kemerdekaan itu tidak ada garansi. Kalau kalian menjadi pemuda-pemudi yang lembek, yang hanya ya sudah masa mesti mikirin merdeka, ya udah aja merdeka. Nggak bisa kalau satu ketika negara memanggil, apa jawabanmu? Beranikah kamu seperti sukarelawan zaman dulu? Dulu saya sampai masih dengar karena sering mereka pejuang masih datang ke sini. Kalau bertemu sama Bung Karno saya ketawa, kenapa? Bilangnya gitu, Bung, merdeka atau mati. Lah saya kan sebagai anak-anak mungkin SD begitu. Saya pikir kok merdeka atau mati ya. Karena itu semangat yang tidak luntur. Bisakah kalian mengucapkan itu kalau negara tuh memanggil dalam bahaya? Kamu sebagai orang pasti akan disebut adalah kader-kader Pancasilais. Ya kalau ndak mau mundur, gampang. Saya bilang sama Pak Kepala, siapa yang ndak mau karena mungkin ya ini kan hanya sebuah pekerjaan. Ini adalah kaderisasi politik. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa, monggo, tapi mundur. Tidak ikut duta Pancasila. Siapa mau daftar, karena akan digembleng. Gemblengannya itu syaratnya adalah turun ke bawah, ketemu sama rakyat, tanya penderitaannya. Saya juga dulu suruh siap-siap, hormat gitu, siap. Dan suruh manggil dan, dulu opo atau dan ini, oh rupanya komandan. Ya karena saya juga pernah seperti kalian ini. Nah, sanggupnya tapi jangan setengah hati, mikir. Kalau ndak sanggup, sorry, saya ndak siap, mundur, monggo. Jangan jadi duta Pancasila. Ini bukan kerja gampang. Saya sudah bicara sama Pak Jokowi. Ini kebetulan ada Menpora. Ndak bisa nasib bangsa ini hanya dibiarkan keleleran, tidak ada perencanaan masa depan. Termasuk pemuda-pemudinya. Mereka itu adalah benteng negara. Nggak pakai lagi mikir. Ketika Bung Karno mengomandokan apa itu ya sama Malaysia, ya, bukan itunya apa Dwi Kora apa Trikora, Dwi Kora. Saya anak presiden loh, kalau saya menolak boleh loh, dan saya tidak pernah ngomong sama bapak saya loh. Saya masuk sukarelawan loh, baris berbaris disuruh senjata itu di lapangan banteng. Teman-teman sekolah saya daftar. Kenapa sih? Itu kecintaan kita pada negara. Kalian harus menjadi duta Pancasila, menjadi orang politik. Politik beneran.
bukan politikus, orang yang hanya mau mejeng, saya bilang. Tapi benar-benar bela negara, nggak gampang loh. Ini adik yang satu ini dari mana ya? Saya dari kemarin itu rambutnya keriting, dari Papua kah atau dari mana ya? Nah, Papua toh. Karena kalau udah pakai ini saya suka nggak bisa lihat orang. Dari Papua. Saya sudah pernah ke Papua kemana-mana. Saya sudah pernah lihat Indonesia. Saya sampai bilang pada Presiden, Bapak kita taruhan yuk. Bapak udah pernah belum ke Dobo? Beliau belum, makanya saya mau tagih janji. Mesti Dobo itu kecil di daerah Kepulauan Maluku situ. Saya pernah ke Tobelo sama Jailolo. Ayo di mana? Itu karena apa? Kita sebagai pemimpin turun ke bawah. Lihat nasib rakyat kita. Seperti sekarang beliau, tadi saya mesti pidato juga. Saya bilang, saya sampai Pak Jokowi saya tangisi. Kenapa mikiri rakyat sampai badannya kurus? Dan saya tidak terima Bapak waktu tadi. Biar saja saya mau dibully, saya enggak takut. Saya bilang, saya dukung Pak Jokowi. Ya memang iya. Mau dibully 1000 kali enggak takut saya. Apa itu? Itu semangat perjuangan. Api nan tak kunjung padam. Membela negara. Jadi kalian tuh mesti kokoh, tegar. Apalagi ya, berani. Kalau ada orang mengatakan, apa itu Pancasila? Ayo kita debat baik-baik. Cuman kamu udah pernah baca belum Pancasila? Dulu banyak mahasiswa menantang saya seperti itu. Saya bilang, mau, tapi kamu baca dulu lahirnya Pancasila. Kalau sudah, boleh debat kita. Saya tidak mau debat pokrol bambu. Nah, adik-adik, mau nggak jadi duta Pancasila? Kalau enggak, segera ketemu Pak Yudian. Pak, nggak sanggup deh Pak, kayaknya kok berat banget. Nggak mungkin ada yang mengatakan, kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang, pasti negara kita ambruk. Nggak ada namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua. Pandemi ini akan membuka hal-hal yang belum terbuka. Antara lain apa? Untung kita orang Indonesia. Kenapa? Gotong royong kita nih kuat sekali. Sangat kuat. Saya lihat orang tua yang tinggal di sebuah rumah dapat lagi isoman. Itu orang-orang di sekitarnya gantian memberikan makanan buat dia. Itu gotong royong. Lalu mau dirobek-robek, mohon maaf ya, ibu biar udah tua begini. Ibu lawan orang kayak begituan, enak aja. Kamu hidup di mana? Kamu ikut berjuang, pasti akan aku bilang gitu. Mana perjuanganmu untuk Indonesia Raya ini? Mana? Jelek-jelek saya masih ada. Jangan asal ngecoap, bikin hoax. Jadi jangan takut kalau dibully, biarin aja. Begitulah pejangan saya. Terima kasih banyak Pak Jokowi udah dikasih kesempatan. Jadi biasanya memang pidato saya kuat bisa sampai 2 jam dan lain sebagainya. Karena apa? Memberi semangat bagi anak-anak yang ingin mendengarkan saya. Demikianlah adik-adik, anak-anakku yang tercinta. Terima kasih sekali lagi dari Bapak Presiden
Atas kesempatan ini kami minta doa restu supaya BPIP bisa terus menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Biasanya kalau sekarang sedang bertugas sebagai BPIP, tadi sudah toh salam Pancasila. Nggak usah dikomando kalau saya, karena ada nanti kalau saya mengucapkan salam Pancasila, semua angkat tangan ya. Enggak, kalau saya langsung salam Pancasila. Oh, masih ragu-ragu toh? Itu kelihatan. Nah, sekarang ada satu lagi. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, dan beliau juga Ketua Dewan Pengarah BPIP, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Menpora, Pak Mensekap, yang saya hormati Kepala BPIP beserta seluruh jajaran, Bapak Yudian, Prof. Yudian Wahyudi, anak-anakku semuanya, Purna Paskibraka yang saya banggakan, selamat siang. Salam Pancasila. Anak-anakku semuanya patut berbangga. Hari ini bisa berhadapan langsung dengan dua presiden Indonesia, presiden kelima dan presiden ketujuh. Yang dulu-dulu pasti hanya satu, di hari ini langsung dapat dua. Kembali lagi, kenapa saudara-saudara semuanya dijadikan duta Pancasila? Kita ingin Pancasila ini menjadi ideologi yang bekerja, sehingga harus kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya slogan, bukan hanya hafalan seperti tadi disampaikan oleh Bu Mega. Tapi nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus menjadi panduan, harus menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dalam karya nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan kita tahu, kita semuanya tahu negara ini negara yang sangat besar. Bukan besar, sangat besar. Penduduk kita nomor 4 di dunia, sudah 270 juta.
suku 714 suku yang berbeda-beda. Bentangan dari Sabang sampai Merauke ini betul-betul sebuah bentangan yang sangat-sangat panjang. Saya pernah terbang dari Banda Aceh langsung ke Wamena, 9 jam 15 menit. 9 jam 15 menit itu naik pesawat. Kalau jalan kaki berapa tahun? Kalau kita terbang dari London di Inggris, saya pernah ngitung-ngitung lewat 7 negara kita. Kalau 9 jam 15 menit, inilah negara kita. Beragam, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi, beda semuanya. Ada yang keriting, ada yang enggak keriting. Warna kulit berbeda-beda. Enggak ada negara yang seberagam kita ini, enggak ada. Siapa yang bisa mempersatukan? Ya, ideologi kita. Oleh sebab itu, kenapa anak-anakku semuanya dijadikan duta Pancasila? Kita ingin membumikan Pancasila dengan cara-cara baru, dengan pendekatan yang lebih kekinian, sehingga nilai-nilai Pancasila ini bisa tertanam di generasi muda kita lewat saudara-saudara semuanya. Karena tanpa itu, kita nggak bisa membayangkan negara sebesar ini. Dengan perbedaan-perbedaan yang begitu sangat. Coba saya mau lihat yang dari Papua. Mana? Berdiri. Papua 4. Ini mana ini? Dari mana? Papua Barat. Kabupaten, kota. Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni. Ya, ini Papua Jayapura Kota, ya. Papua Barat, Teluk Bintuni sama. Papua. Jayapura. Jayapura, ya. Ini di tempat Indonesia bagian timur di mana matahari terbit. Di sebelah barat Aceh berdiri. Dari mana? Provinsi Aceh ya, atau kota kabupaten? Subuh Salam. Oh ya, Subuh Salam. Ya, karena Nagan Raya, ya. Silakan duduk. Ya, saya pernah di Aceh 3 tahun kok. Saya belum pernah ke Subuh Salam. Ke Nagan Raya kelihatannya pernah. Betapa sekali lagi, betapa negara ini, negara yang sangat luas. Oleh sebab itu, ini sebuah langkah terobosan karena anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik
putra-putri pilihan dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mendapatkan tugas yang tidak ringan, yaitu memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan anak-anak muda dan menjaga, yang paling penting juga menjaga agar Pancasila tetap kokoh sebagai pemersatu bangsa. Saya menaruh harapan besar terhadap saudara-saudara semuanya sebagai duta Pancasila, karena saya tahu saudara-saudara semuanya memiliki talenta yang hebat, dan kita tahu juga kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara juga banyak yang memiliki talenta yang hebat, baik di bidang olahraga, di bidang sains, di bidang seni budaya. Inilah saya kira kekuatan kita ke depan yang terus harus kita rawat, dan saya harapkan saudara-saudara nanti bisa menjadi motivator bagi anak-anak muda yang lainnya, berbagi pengalaman, mendorong prestasi, membentuk kesadaran akan nilai-nilai, dan tergerak untuk merajut simpul-simpul persatuan menjadi pelopor perubahan dan kemajuan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kayak ini. Sekali lagi saya sangat bangga, negara sangat bangga memiliki putra-putri terbaik, saudara-saudara semuanya. Selamat bertugas sebagai duta Pancasila. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sudarjat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Pada siang hari ini kami mengikuti acara pengarahan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila oleh Presiden Republik Indonesia. Ya Rabbana, kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang maha agung, kebesaran-Mu yang maha tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Berkahilah semua langkah dan upaya kami dalam mendorong generasi muda untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, panduan, dan pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu, sehingga bermanfaat bagi kami, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau amanahkan kepada kami, terkadang kami lalai mengingat-Mu dalam mengabdi dan menyembah kepadamu. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hamba-Nya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami dan para pendahulu kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Presiden kelima Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Pancasila, rumah kita, rumah untuk